Leo tidak mau tinggal di sini untuk mencari tahu apa yang dimaksud sang dewi dengan rewel. Lagi pula, dia pernah punya pengalaman menghadapi gerombolan peri hutan yang mengamuk. Dia tidak sudi mengulangi pengalaman itu lagi. Hazel, kata Leo, kekuatanmu yang berhubungan dengan logam mulia, apa kau cuma bisa mendeteksinya, atau bisakah memanggilnya juga sesuai perintahmu? Hazel mengerutkan kening. Kadang-kadang aku bisa memanggilnya. Aku tak pernah coba-coba dengan perunggu langit sebesar itu sebelumnya. Aku barangkali bisa menariknya dari bumi, tapi jarakku harus relatif dekat. Bakal butuh banyak konsentrasi, dan prosesnya takkan cepat. Cepat, Eko memperingatkan. Leo mengumpat. Dia mulanya berharap mereka bisa langsung kembali ke kapal, kemudian Hazel bisa meneleportasikan perunggu langit itu dari jarak yang aman. Ya, sudah, ujar Leo, kita harus mencoba strategi yang lebih berisiko. Hazel, bagaimana kalau kau coba gerakan perunggu itu dari sini? Buat perunggu langit itu terbenam ke pasir dan seret ke arahmu, lalu sambar dan larilah ke kapal. Tetapi Narsisus memandanginya terus-menerus, kata Hazel. Terus-menerus, Eko membeo. Itu tugasku, kata Leo. Sudah membenci rencananya sendiri, Eko dan aku akan mengalihkan perhatiannya. Mengalihkan perhatiannya, tanya Eko. Nanti ku jelaskan. Leo berjanji. Apa kau bersedia? Bersedia, kata Eko. Bagus, ujar Leo. Nah, mari berharap semoga kita tidak mati. Bab 8. Leo mencurahkan energi untuk merombak abis penampilannya. Dia memunculkan permen penyegar napas dan kacamata tukang las dari sabuk perkakasnya. Kacamata tukang las memang tidak sama dengan kacamata hitam, tapi dia harus memanfaatkan apa yang ada. Leo menggulung lengan ke mejanya. Dia menggunakan oli mesin untuk meminyaki rambutnya supaya rapi. Dia menjejalkan kunci pas ke saku belakangnya, entah apa sebabnya. Dia tidak yakin, dan meminta Hazel mengguratkan tato dengan spidol di bisepnya, yang bergambar tengkorak dan tulang bersilang serta bertuliskan cowok keren, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Hazel kedengarannya bingung. Aku mencoba tidak berpikir, Leo mengakui. Berpikir mengganggu upayaku untuk jadi orang sinting. Kau konsentrasi saja untuk menggerakkan perunggu langit itu. Eko, kau siap? Siap, ujar Eko. Leo menarik napas dalam-dalam. Dia melenggang kembali ke telaga, berharap semoga dia kelihatan gagah dan tidak menyerupai penderita penyakit saraf. Leo yang paling keren, teriaknya. Leo yang paling keren. Eko balas berteriak. Hei, cewek-cewek, coba lihat aku. Coba lihat aku, kata Eko. Beri jalan buat sang raja. Sang raja. Narsisus lemah. Kerumunan peri hutan berpencar karena kaget. Leo mengusir mereka, seolah-olah para peri mengganggunya. Tidak boleh minta tanda tangan, Nuna. Aku tahu kalian ingin perhatian dari Leo, tapi aku terlalu keren. Kalian sebaiknya nongkrong bareng Narsisus si culun jelek itu saja. Dia payah. Timpal Eko penuh semangat. Para peri hutan berkomat kamit marah. Apa maksudmu? Tuntut salah satu peri hutan. Kau yang payah, kata peri lainnya. Leo membetulkan kacamatanya dan tersenyum. Dia meregangkan bisepnya, kendati ototnya kurang besar untuk dipamerkan, dan menunjukkan tato cowok kerennya. Leo sudah mendapatkan perhatian para peri hutan, sekalipun hanya karena mereka terperangah, tapi Narsisus masih terpaku pada bayangannya sendiri. Kalian tahu seberapa jelek si Narsisus? Tanya Leo kepada khalayak. Dia jelek sekali waktu lahir sampai ibunya mengira dia centaurus terbalik dengan wajah seperti pantat kuda. Sejumlah peri hutan terkesiap. Narsisus mengerutkan kening. Seakan dia samar-samar menyadari keberadaan seekor agas yang mendengung mengelilingi kepalanya. Kalian tahu kenapa di busurnya ada sarang laba-laba? Lanjut Leo, dia menggunakan busurnya untuk berburu pacar, tapi dia tidak dapat. Salah satu peri hutan tertawa. Yang lain cepat-cepat mengikut supaya tutup mulut. Narsisus membalikkan badan dan memberengut kepada Leo. Siapa kau? Aku ini cowok keren kualitas nomor 1, Bung.
Kata, aku Leo Valdez, si jagoan tiada taraf. Dan cewek-cewek suka jagoan. Kata Eko, dibarengi jerit kagum yang meyakinkan. Leo mengeluarkan pulpen dan menandatangani lengan salah satu peri hutan. Narsisus cuma pecundang. Dia loyo sekali sampai-sampai tidak bisa mengangkat beban berupa tisu. Dia payah sekali sehingga pada kata payah di Wikipedia, ada gambar, Narsisus, hanya saja gambarnya teramat jelek sampai-sampai tak orang pun pernah mengeceknya. Narsisus mengerutkan alisnya yang sempurna. Wajahnya berubah dari coklat sewarna perunggu jadi merah muda pucat, kejap, dia melupakan telaga sepenuhnya, dan Leo bisa melihat bahwa lembaran perunggu telah terbenam ke pasir. Apa maksudmu? Tuntut Narsisus, aku ini luar biasa. Semua orang juga tahu. Luar biasa cemen, kata Leo, kalau aku secemen kau, aku akan menenggelamkan diri. Oh, benar juga, ya. Kau, kan, sudah pernah menenggelamkan dirimu sendiri. Seorang peri hutan tertawa. Lalu satu lagi, Narsisus menggersem. Aksi tersebut tidak mengurangi ketampanannya sedikit pun. Sementara itu, Leo tersenyum cerah dan menaik turunkan alis di atas kacamatanya dan merentangkan lengan, minta tepuk tangan. Betul begitu, katanya, dukung tim Leo. Dukung tim Leo, teriak Eko. Dia telah menggeliut masuk ke tengah-tengah kerumunan peri hutan, dan karena dia sangat sulit dilihat, para peri rupanya mengira suara tersebut berasal dari antara mereka sendiri. Demi dewa-dewi, aku keren sekali. Raung Leo. Keren sekali. Eko balas berteriak. Dia memang lucu, tukas salah satu peri hutan. Dan imut, biarpun ceking, kata yang lain. Ceking? Tanya Leo. Non, akulah yang menciptakan ceking. Zaman sekarang, ceking itu ganteng. Dan aku ini ceking banget. Narsisus. Saking payahnya, dunia bawah sekalipun tidak menginginkan dia. Tidak ada cewek hantu yang mau kencan dengannya. Ih, kata seorang peri hutan. Ih, Eko sepakat. Hentikan. Narsisus berdiri. Ini tidak benar. Orang ini jelas-jelas tidak keren. Jadi, dia pasti. Narsisus berjuang mencari-cari kata yang tepat. Barangkali sudah sangat lama sejak dia terakhir kali membicarakan sesuatu selain dirinya sendiri. Dia pasti mengelabui kita. Rupanya Narsisus tidak bodoh-bodoh amat. Kesadaran berkelebat di wajahnya. Dia membalikkan badan untuk menghadap ke telaga. Cermin perunggu telah lenyap. Pantulanku. Kembalikan pantulanku. Tim Leo. Salah satu peri hutan menjerit. Namun, yang lain kembali mengarahkan perhatian mereka kepada Narsisus. Akulah yang rupawan. Narsisus bersikeras. Dia mencuri cerminku. Aku akan pergi kecuali kita rebut kembali cermin itu. Para cewek terkesiap. Salah satu menunjuk. Di sana, Hazel telah berada di puncak kawah, sedang lari secepat yang dia bisa sambil mengangkut lembaran besar perunggu. 98-1-0, rebut kembali perunggu itu. Seru seorang peri hutan, barangkali di luar kehendaknya. Eko bergumam, rebut kembali perunggu itu. Ya, Narsisus menurunkan busur dan mengambil anak panah dari wadahnya yang berselimut debu. Yang pertama, merebut perunggu itu akan kusukai hampir seperti aku menyukai bayanganku sendiri. Bahkan, aku mungkin akan mencium kalian, tepat setelah aku mencium bayanganku sendiri. Demi dewa-dewi, para peri hutan menjerit, dan bunuh para demigod itu. Imbuh Narsisus, sambil lotot dengan tampannya kepada Leo. Mereka tidak sekeren aku, Leo bisa lari lumayan cepat. Ketika seseorang berusaha membunuhnya, dan dia sudah banyak latihan. Dalam waktu singkat, Leo sudah menyusul Hazel. Mudah aja, karena Hazel sedang kerepotan membawa perunggu langit seberat nyaris 25 kg. Leo memegangi satu sisi lembaran logam itu dan menengok ke belakang. Narsisus sedang memasang panah ke busurnya, tapi karena sudah sangat tua dan getas, anak panah tersebut langsung patah. Aduh, teriak Narsisus dengan amat memikat, mengikurku. Peri hutan biasanya gesit, setidaknya peri-peri di perkemahan blasteran seperti itu, tapi gerombolan yang ini dibebani poster,
kaus, dan pernak-pernik Narkissus-tem lainnya. Para peri hutan juga tidak pandai bekerja sama. Mereka saling tabrak, saling dorong, dan saling sikut. Eko memperparah keadaan dengan cara ikut berlari di antara mereka, menyandung dan menjegal sebanyak yang dia bisa. Kendati begitu, mereka kian lama kian dekat. "Panggil Arion," kata Leo terengah-engah. "Sudah," ujar Hazel. Mereka lari ke pantai. Mereka tiba di tepi air dan bisa melihat Argo II, tapi tidak mungkin mereka bisa sampai ke sana. Jaraknya terlalu jauh untuk direnangi, sekalipun mereka tidak membun bopong perunggu. Leo membalikkan badan. Gerombolan peri tengah melewati gundukan kapur, dipimpin Narcissus, yang memegangi busurnya seperti tongkat dirigen. Para peri hutan telah mendatangkan beragam senjata. Ada yang membawa batu, ada yang membawa pentungan kayu berhiaskan bunga. Segelintir peri hutan malah membawa pistol air, yang tampaknya tidak terlalu menakutkan, tapi ekspresi di mata mereka memancarkan aura membunuh. "Aduh, gawat," gumam Leo sambil memunculkan api di tangannya yang bebas. "Pertarungan frontal bukan keahlianku. Pegang perunggu langit ini." Hazel menghunus pedang, "Berdiri di belakangku, berdiri di belakangku," ulang Eko. Si cewek kamuflase kini tengah berpacu mendahului gerombolan tersebut. Eko berhenti di depan Leo dan membalikkan badan, merentangkan lenan seakan bermaksud untuk melindunginya secara pribadi. "Eko," Leo nyaris tak sanggup bicara karena tenggorokannya tercekat. "Kau peri hutan pemberani, peri hutan pemberani," nada suara Eko bertanya. "Aku bangga kau jadi bagian dari tim Leo," katanya. "Kalau kita selamat, kau sebaiknya melupakan Narcissus." "Melupakan Narcissus," kata Eko tak yakin. "Kau terlalu bagus buatnya." Para peri hutan membentuk setengah lingkaran untuk mengepung mereka. "Akal bulus," kata Narcissus. "Mereka tidak mencintaiku, Nona-nona. Kita semua mencintaiku, bukan begitu?" "Ya," jerit cewek-cewek itu, kecuali satu peri linglung bergaun yang memekikkan. "Tim Leo, bunuh mereka," perintah Narcissus. Peri-peri hutan merangsek maju, tapi pasir di depan mereka tiba-tiba berhamburan. Arion melaju entah dari mana, mengitari gerombolan tersebut cepat sekali sehingga menciptakan badai menghujani para peri hutan dengan kapur putih, membuat kelilipan. "Aku suka kuda ini," kata Leo. Para peri hutan ambruk, terbatuk-batuk dan sesak napas. Narcissus terlatih membabi buta, mengayunkan busurnya ke sana-sini seperti sedang mencoba memukul binatang. Hazel naik ke pelana, mengangkat perunggu langit, dan mengulurkan tangan kepada Leo. "Kita tak bisa tinggalkan Eko di sini," ujar Leo. "Tinggalkan Eko di sini," ulang sang peri hutan. Eko tersenyum, dan untuk pertama kalinya Leo bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia benar-benar cantik. Matanya lebih biru daripada yang semula disadari Leo. Kok bisa-bisanya Leo melewatkan hal itu? "Kenapa?" tanya Leo. "Masa kau masih merasa bisa menyelamatkan Narcissus?" "Menyelamatkan Narcissus," kata Eko penuh percaya diri. Sekalipun kata-katanya hanya ulangan, Leo tahu cewek itu sungguh-sungguh. Dia telah diberi kesempatan kedua, dan dia bertekad memanfaatkannya demi menyelamatkan pemuda yang dia cintai, sekalipun pemuda tersebut dungunya setengah mati meskipun dia memang sangat tampan. Leo ingin protes, tapi Eko mencondongkan badan ke depan dan mengucup pipinya, kemudian mendorong Leo dengan lembut. "Leo, ayo, panggil Hazel." Peri-peri lain mulai pulih. Para peri hutan tersebut mengusap kapur dari mata mereka, yang kini berkilau kehijauan karena marah. Leo mencari Eko lagi, tapi dia telah melebur ke tengah-tengah pemandangan. "Iya," kata Leo, tenggorokannya kering. "Iya, oke." Dia naik ke belakang Hazel. Arion melesat menyeberangi air, para peri hutan berteriak-teriak di belakang mereka, sedangkan Narcissus memekikkan, "Kembalikan diriku. Kembalikan diriku." Selagi Arion melaju ke Argo II, Leo teringat perkataan Nemesis mengenai Eko dan Narcissus. "Barangkali mereka akan memberimu pelajaran." Leo kira maksud Nemesis adalah Narcissus,
Tapi sekarang dia bertanya-tanya apakah pelajaran sebenarnya adalah Eko, tak kasat mata bagi rekan-rekannya, dikutuk mencintai seseorang yang tak peduli padanya. Roda ketujuh. Leo mencoba mengenyahkan pemikiran itu. Dia memegangi lembaran perunggu erat-erat bagaikan perisai. Leo bertekad takkan melupakan wajah Eko. Cewek itu layak dilihat dan diketahui kebaikannya oleh paling tidak satu orang. Leo memejamkan mata, tapi kenangan akan senyum Eko sudah memudar. Kurung siku buka kurung siku tutup. Bab 9. PIPER tidak mau menggunakan pisaunya. Namun, selagi duduk di kabin Jason, menantinya bangun, Piper merasa kesepian dan tak berdaya. Wajah Jason amat pucat, seperti orang mati. Piper teringat bunyi mengerikan ketika bata itu menghantam dahi Jason, cedera yang dideritanya semata-mata karena berusaha melindungi Piper dari orang-orang Romawi. Meskipun mereka sudah menyuapi Jason nektar dan ambrosia secara paksa, Piper tidak yakin apakah dia akan baik-baik saja ketika bangun nanti. Bagaimana kalau Jason kehilangan ingatan lagi, tapi kali ini, ingatan mengenai Piper. Andai benar demikian, itu akan jadi muslihat terkeji yang pernah para dewa timpakan pada Piper. Padahal, mereka sudah pernah memainkan muslihat yang cukup kejam. Piper mendengar Gleason Hedge di kamar sebelah, tengah menggumamkan lagu patriotik, "Berkibarlah benderaku," barangkali. Karena TV satelit rusak, sang satir mungkin sedang duduk di kasurnya sambil membaca majalah senjata amunisi edisi lama. Gleason bukanlah pendamping yang payah, tapi dia jelas merupakan kambing tua paling agresif yang pernah Piper jumpai. Tentu saja Piper berterima kasih kepada sang satir. Gleason telah membantu ayahnya, Tristan McLean sang aktor film, memulihkan diri setelah diculik raksasa musim dingin lalu. Beberapa minggu berselang, Pak Pelatih Hedge meminta pacarnya, Melly, untuk menangani urusan rumah tangga keluarga McLean supaya dia bisa ikut membantu dalam misi ini. Pak Pelatih Hedge berusaha mengesankan bahwa kembalinya dia ke perkenahan blasteran adalah gagasannya sendiri, tapi Piper curiga ada udang di balik batu. Beberapa minggu terakhir ini, kapanpun Piper menelepon ke rumah, ayahnya dan Melly menanyainya ada masalah apa. Mungkin suara Piper lah yang mengungkapkan kepada mereka bahwa ada yang tidak beres. Piper tidak bisa menceritakan visinya. Hal-hal yang dia lihat terlalu menggelisahkan. Lagi pula, ayahnya telah meminum ramuan yang menghapus seluruh kenangannya mengenai Raha, ia Piper sebagai demigod. Namun, ayahnya tetap saja bisa tahu ketika Piper sedang resah, dan Piper lumayan yakin bahwa ayahnya telah mendesak Pak Pelatih agar mengawasinya. Dia tidak boleh menghunus belati itu. Perasaannya hanya akan semakin tidak enak, akhirnya godaan tidak tertahankan lagi. Piper mencabut katoptris dari sarungnya. Katoptris tidak kelihatan istimewa, cuma belati segitiga yang gagangnya polos, tapi senjata tersebut dahulu adalah milik Helen dari Troya. Nama belati itu artinya, cermin. Piper menatap bilah perunggu itu. Pada mulanya, Piper hanya melihat bayangannya. Kemudian, cahaya beriak di permukaan logam. Dia melihat demigod Romawi berkerumun di forum. Si pirang kerempeng, Octavian, sedang berbicara kepada massa mengayun-ayunkan tinju. Piper tidak bisa mendengarnya, intinya jelas, kita harus membunuh orang-orang Yunani itu. Reina, sang praetor, berdiri di samping, wajahnya kaku karena menahan emosi. Rasa getir, amarah. Piper tidak tahu pasti. Piper sebelumnya sudah siap membenci Reina, tapi dia tak bisa. Saat jamuan di forum, Piper mengagumi cara Reina mengendalikan perasaan. Reina serta-merta menerka hubungan Piper dan Jason. Sebagai putri Aphrodite, Piper tahu hal-hal semacam itu. Namun demikian, Reina tetap bersikap sopan dan terkontrol. Dia mendahulukan kebutuhan perkemahannya alih-alih emosinya. Dia memberikan kesempatan kepada bangsa Yunani sampai Argo II mulai menghancurkan kota. Reina hampir-hampir membuat Piper merasa bersalah karena sudah jadi pacar Jason, meskipun sentimen tersebut sesungguhnya konyol.
Jason toh tidak pernah jadi pacar Reina, mungkin Reina memang tidak jelek-jelek amat, tapi itu tak jadi soal sekarang. Mereka sudah menggagalkan peluang damai. Kemampuan persuasi Piper, kali ini, sia-sia saja. Kekhawatirannya yang terdalam, mungkin usahanya kurang. Piper tidak pernah ingin berteman dengan bangsa Romawi. Dia kelewat takut kehilangan Jason, kelewat takut Jason kembali ke kehidupan lamanya. Barangkali secara tak sadar Piper tidak mengerahkan kemampuan Changspeak-nya secara maksimal. Kini Jason terluka, kapal nyaris hancur lebur, dan menurut belatinya, si sinting pencekik boneka beruang, Octavian, sedang mengobarkan nafsu berperang bangsa Romawi. Adegan di belati berubah. Citra-citra silih berganti sedemikian epat, seperti yang sudah Piper saksikan sebelumnya. Tapi dia tetap, jika tidak paham, Jason yang menunggangi kuda ke medan tempur, matanya keemasan alih-alih biru, seorang wanita yang mengenakan gaun pesta gaya lama, berdiri di taman tepi pantai yang ditumbul pohon-pohon kelapa, banteng berwajah lelaki berjanggut, tengah keluar dari sungai, dan dua raksasa yang mengenakan toga kuning serasi, sedang menarik katrol untuk mengeluarkan jambangan perunggu besar dari sebuah lubang. Kemudian, muncullah visi paling menyeramkan. Piper melihat dirinya bersama Jason dan Percy, berdiri di dasar ruangan gelap bundar mirip sumur raksasa yang berisi air setinggi pinggang. Sosok-sosok halus bagai hantu bergerak di sana selagi air meninggi dengan cepat. Piper mencakar-cakar dinding, berusaha meloloskan diri, tapi tidak ada tempat untuk lari. Air sampai ke dada mereka. Jason ditarik ke bawah. Percy tersandung dan lenyap. Bagaimana mungkin putra Dewa Laut tenggelam? Piper tidak tahu, tapi dia menyaksikan dirinya dalam visi itu, seorang diri dan megap-megap dalam kegelapan, sampai air naik ke atas kepalanya. Piper memejamkan mata. Jangan tunjukkan aku visi itu lagi, pintanya. Tunjukkan padaku sesuatu yang bermanfaat. Dipaksanya dirinya untuk melihat bilah itu lagi. Kali ini, Piper melihat jalan tol kosong yang membelah ladang gandum dan bunga matahari. Marka jarak bertuliskan, TOPEKA 32. Di bahu jalan berdirilah seorang pria yang bercelana pendek safari dan berkaus ungu perkemahan. Wajah pria itu tak kelihatan karena tertutup bayang-bayang topi lebar, pinggirannya dihiasi sulur-sulur berdaun. Dia mengulurkan cawan perak dan melambai kepada Piper. Entah bagaimana, Piper tahu pria itu menawarkan semacam hadiah, obat penyembuh atau penawar. "Hei," kata Jason serak. Piper terkejut sekali sampai dia menjatuhkan pisau. "Kau bangun. Jangan kaget begitu." Jason menyentuh perbannya dan mengerutkan kening. "Apa-apa yang terjadi? Aku ingat ada ledakan, dan kau ingat siapa aku?" Jason mencoba tertawa, tapi dia malah berjengit kesakitan. "Terakhir kali kucek, kau Piper, pacarku yang hebat. Kecuali ada yang berubah sejak aku pingsan." Piper teramat lega sehingga dia hampir terisak-isak. Piper membantu Jason duduk dan memberinya nektar untuk diseruput selagi Piper menceritakan kabar terbaru. Piper baru saja menjelaskan Ana Leo untuk memperbaiki kapal ketika terdengar bunyi kaki kuda yang menapaki geladak di atas mereka. Beberapa saat kemudian, Leo dan Hazel berhenti di ambang pintu sambil menggotong selembar besar perunggu tempah. "Demi Dewa Dewi Olympus." Piper menatap Leo. "Kau kenapa?" Rambut Leo yang disibatkan ke belakang berlumur oli. Di leningnya ada kacamata tukang las, di pipinya ada noda lipstik, sedangkan tato di lengannya serta kaos yang dikenakannya bertuliskan "Cowok Keren, Jagoan, dan Tim Leo." "Ceritanya panjang," ujar Leo, "yang lain sudah kembali." "Belum," kata Piper. Leo mengumpat. Kemudian, dia sadar bahwa Jason sudah duduk tegak, dan wajahnya kontan jadi cerah. "Hei, Bung, untung kau sudah baikan. Aku ke ruang mesin dulu." Dia lari sambil membawa lembaran perunggu, meninggalkan Hazel di ambang pintu. Piper memandang Hazel sambil mengangkat alis. "Petik terbalik Tim Leo. Kami bertemu Narsisus," kata Hazel, yang sebetulnya tidak menjelaskan apa-apa. "Nemesis juga, Dewi Pembalasan." Jason mendesah.
Aku melewatkan yang seru-seru. Di geladak atas, sesuatu berbunyi BRUK, seolah-olah makhluk berat baru saja mendarat. Annabeth dan Percy lari menyusuri koridor. Percy menjinjing ember plastik 5 galon yang mengepulkan asap dan berbau tak enak. Di rambut Annabeth ada zat hitam lengket. Baju Percy berlumuran zat itu. Terpelapis. Tebak Piper. Frank terlatih-tatih di belakang mereka, membuat koridor jadi lumayan sesak dengan demigod. Wajah Frank tercoreng lendir hitam. Ketemu monster kata Annabeth. Hei, Jason, syukurlah kau sudah terjaga. Hazel, mana Leo? Hazel menunjuk ke bawah. Ruang mesin. Mendadak seisi kapal miring ke kiri. Para demigod kehilangan keseimbangan. Percy nyaris menumpahkan dari ember. Waduh, yang barusan itu apa? Tanya Percy. Oh, Hazel kelihatan malu. Kami barangkali sudah membuat marah sebagian peri penghuni danau ini. Mungkin malah semuanya. Hebat. Percy mengoperkan ember berisi kepada Frank dan Annabeth. Kalian bantu Leo. Akan kutahan roh-roh air itu selama yang ku bisa. Beres, janji Frank. Mereka bertiga lari, meninggalkan Hazel di pintu kabin. Kapal doyong iagi, dan Hazel pun mendekap perutnya seperti ingin muntah. Aku mau. Dia menelan ludah, menunjuk ke ujung koridor dengan lemah, kemudian lari menjauh. Jason dan Piper tinggal di bawah selagi kapal tersebut terguncang bolak-balik. Untuk ukuran seorang pahlawan, Piper merasa tidak berguna. Ombak melanda lambung kapal sementara suara-suara marah terdengar dari atas dek. Percy yang berteriak, Pak Pelatih Hedge yang membentak-bentak danau. Festus sang hiasan kapal mengembuskan api beberapa kali. Dari ujung koridor, terdengar suara Hazel yang mengerang penuh derita dalam kabinnya. Dalam ruang mesin di bawah, kedengarannya Leo serta yang lain sedang menggebukkan godam. Beberapa saat kemudian, meskipun rasanya bagai berjam-jam, mesin mulai berdengung. Dayung berkeriut serta mendecit, dan Piper merasakan kapal tersebut terangkat ke udara. Goyangan dan guncangan berhenti. Kapal jadi hening. Hanya dengung mesin yang terdengar. Akhirnya Leo keluar dari ruang mesin. Dia bersimbah peluh, serbuk kapur, dan kausnya tercabik-cabik seperti abis tersangkut di tangga berjalan. Tulisan Leo di dadanya kini hanya menyisakan Leo. Namun, dia menyeringai seperti orang gila dan mengumumkan bahwa mereka akan menempuh perjalanan dengan selamat. Ketemu di mes, sejam lagi, kata Leo, hari yang sinting, ya. Setelah semua orang bersih-bersih, Pak Pelatih Hedge ambil kemudi dan para demigod berkumpul di bawah untuk makan malam. Itulah kali pertama mereka semua duduk bersama, cuma mereka bertujuh. Mungkin kehadiran mereka semestinya menenangkan Piper, tapi melihat mereka semua di satu tempat semata-mata mengingatkannya bahwa ramalan 7 sudah dimulai. Tiada lagi penantian sampai Leo merampungkan kapal. Tiada lagi hari-hari santai di perkemahan blasteran, berpura-pura bahwa masa depan masih jauh. Mereka sudah dalam perjalanan, dikejar-kejar sekawanan orang Romawi yang gusar dan menyongsong negeri kuno. Para raksasa sudah menunggu. Gaia tengah terbangun. Dan, kecuali mereka berhasil dalam misi ini, dunia akan binasa. Yang lain pasti merasa begitu juga. Ketegangan di mes laksana badai listrik yang sedang merekah. Sebetulnya itu mungkin saja, mengingat kekuatan Percy dan Jason. Sekejap, suasana sempat canggung ketika kedua pemuda itu mencoba duduk di kursi yang sama, di kepala meja. Listrik praktis memercik dari tangan Jason. Setelah bertatapan sebentar, seolah keduanya sama-sama berpikir, serius, nih, mereka menyilakan Annabeth duduk di sana dati menempati posisi yang berseberangan di balik meja. Kru tersebut bertukar cerita mengenai kejadian yang mereka alami di Salt Lake City, tapi kisah lucu Leo tentang caranya menipu Narcissus tidak cukup untuk mencerahkan suasana hati kelompok tersebut. Jadi, sekarang kita mau kemana? Leo bertanya dengan mulut penuh pizza. Aku memperbaiki kapal cepat-cepat untuk mengeluarkan kita dari danau, tapi masih banyak kerusakan.
Kita masih harus turun lagi dan memperbaiki semuanya sebelum menyeberangi Samudra Atlantik. Perci sedang makan seiris pai, yang entah kenapa keseluruhannya berwarna biru, isiannya, kulitnya, bahkan krim kocoknya. Kita harus pergi sejauh mungkin dari perkemahan Jupiter, katanya. Frank melihat beberapa ekor elang di atas Salt Lake City. Kami duga orang-orang Romawi tidak jauh di belakang kita. Kabar itu tidak membangkitkan semangat di sekeliling meja. Piper tidak ingin mengucapkan apa-apa, tapi dia merasa harus dan agak bersalah. Tidakkah sebaiknya kita kembali dan mencoba membujuk bangsa Romawi? Mungkin tadi aku kurang mengerahkan usaha dalam menggunakan Chamspeak. Jason menggamit tangannya. Bukan salahmu, Pipes. Atau Leo, ibunya cepat-cepat. Apapun yang terjadi, gayalah biang keladinya. Dialah yang memecah belah kedua perkemahan. Piper berterima kasih atas dukungan Jason, tapi dia masih tidak enak. Mungkin kalau kita bisa menjelaskan meskipun tanpa bukti, tanya Annabeth, dan sementara kita sendiri tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Aku mengapresiasi usulanmu, Piper. Aku tidak ingin bangsa Romawi berprasangka buruk terhadap kita, tapi sampai kita memahami apa rencana kembali ke perkemahan Jupiter sama saja dengan bunuh. Dia benar, kata Hazel. Dia masih kelihatan agak mual karena mabuk laut, tapi dia mencoba makan beberapa potong biskuit asin. Pinggiran piring Hazel dihiasi murah delima, dan Piper tidak yakin apakah batu-batu berharga tersebut sudah di sana sejak awal. Reina mungkin mau mendengarkan, tapi Octavian tidak akan. Bangsa Romawi menjunjung tinggi kehormatan. Mereka telah diserang. Mereka akan menembak dulu sebelum bertanya posta. Piper menatap makan malamnya. Piring ajaib dapat memunculkan beraneka jenis hidangan vegetarian. Dia suka sekali rilsadila isi alpukat dan merica panggang, tapi malam ini dia tidak berselera makan. Piper memikirkan visi yang dia lihat di pisaunya, Jason yang bermata keemasan, banteng berkepala manusia, dua raksasa bertoga kuning yang menghela jambangan perunggu dari lubang. Yang terburuk, dia ingat tenggelam di air hitam. Piper suka air dari dulu. Dia punya kenangan indah tentang kegiatan berselancar bersama ayahnya. Namun, sejak melihat visi itu di Katoktris, Piper jadi semakin sering memikirkan dongeng lama Cherokee yang dahulu acap kali diceritakan kakek Piper supaya sang cucu jauh-jauh dari sungai dekat kabinnya. Kakek Piper bercerita bahwa suku Cherokee meyakini adanya roh air baik, seperti Neyat dalam legenda Yunani, tapi mereka juga meyakini adanya roh air jahat, kanibal air, yang memburu manusia fana menggunakan panah tak kasat mata dan terutama gemar menenggelamkan anak kecil. Kalian benar, Piper memutuskan. Kita harus terus, bukan cuma karena bangsa Romawi. Kita harus bergegas. Hazel mengangguk. Nemesis bilang waktu kita tinggal 6 hari lagi sampai Nico meninggal dan Roma binasa. Jason mengerutkan kening. Maksudmu Roma yang asli, bukan Roma baru. Kurasa begitu, kata Hazel, tetapi jika benar demikian, waktu yang tersisa tidak banyak. Kok 6 hari? Perci bertanya-tanya. Memangnya mereka hendak menghancurkan Roma dengan cara apa? Tidak ada yang menjawab. Piper tidak ingin menambah berita buruk lagi, tapi dia merasa harus. Ada lagi, katanya, aku melihat sesuatu di pisauku. Anak berbadan besar, Frank, mematung. Garpu yang dililiti spaghetti membeku setengah jalan menuju mulutnya. Sesuatu seperti yang kulihat tidak masuk akal, kata Piper, cuma citra-citra yang campur baur, tapi aku melihat dua raksasa yang berpakaian serupa. Mungkin kembar. Annabeth menatap siaran langsung magis dari perkemahan blasteran di dinding. Saat ini tampak gambar dari ruang tengah rumah besar, api yang nyaman di perapian dan Seymour, kepala macan tutul, sedang mendengkur nyenyak di atas rak perapian. Kembar, seperti dalam ramalan Ella, kata Annabeth, kalau kita bisa menerka makna larik-larik itu, mungkin bisa bermanfaat. Petik terbalik putri sang bijak berjalan sendiri, kata Perci, tanda Athena terbakar di sepanjang Roma. Annabeth, pasti maksudnya kau. Juno memberitahuku ya, dia bilang ada tugas berat yang menantimu di Roma.
Dia bilang dia ragu kau bisa melakukannya, tapi aku tahu dia keliru. Annabeth menghela napas panjang. Reina hendak memberitahukan sesuatu padaku tepat sebelum kapal menembaki kita. Dia bilang ada legenda lama yang turun-temurun di antara para pretor Romawi, sesuatu yang ada hubungannya dengan Athena. Katanya, mungkin itulah sebabnya bangsa Yunani dan Romawi tidak pernah bisa akur. Leo dan Hazel bertukar pandang cemas. Nemesis menyinggung-nyinggung sesuatu yang seperti itu, kata Leo, menyamakan kedudukan. Begitu katanya, satu hal yang mungkin bisa menyelaraskan kedua fitrah, dewa-dewi. Hazel mengingat-ingat, petik terbalik dendam lama yang akhirnya ditebus. Perci menggambar wajah cemberut di krim kocok birunya. Aku baru jadi praetor kira-kira 2 jam. Jason, kau pernah mendengar legenda semacam itu? Jason masih memegangi tangan Piper. Jari-jarinya jadi biru keringat. Aku tidak yakin, katanya, biar kupikir-pikir dulu. Perci memicingkan mata. Kau tidak yakin? Jason tidak menjawab. Piper ingin menanyai Jason apa kiranya yang tidak beres. Piper tahu Jason tidak mau membahas legenda kuno itu. Piper menangkap pandangan mata Jason, dan pemuda itu memohon tanpa suara, nanti saja. Hazel memecah kesunyian. Bagaimana Deng larik-larik tentang lain? Dia memutar piringnya yang bertabur lirah delima. Petik terbalik kembar bendung napas sang malaikat, pemegang kunci maut Ethan abadi. Petik terbalik tulang raksasa tegak kemulau dan pucat, imbuh Frank. Petik terbalik dimenangkan dengan rasa sakit dari penjara yang ditenun. Petik terbalik tulang raksasa, kata Leo, apapun itu, tulang raksasa pastinya bagus buat kita, kan? Barangkali itulah yang harus kita cari. Kalau gangguan jiwa para dewa bisa pulih karenanya, bagus. Perci mengangguk. Kita tak bisa membunuh raksasa tanpa bantuan dewa. Jason menoleh kepada Frank dan Hazel. Kukira kalian membunuh raksasa di Alaska tanpa bantuan dewa, cuma kalian berdua. Alcyoneus adalah kasus istimewa, kata Frank, dia hanya kekal di wilayah tempatnya dilahirkan kembali, Alaska. Tetapi tidak di Kanada. Kuharap aku bisa membunuh semua raksasa dengan cara menyeret mereka menyeberangi perbatasan dari Alaska ke Kanada, tapi... Dia mengangkat bahu. Perci benar, kita membutuhkan para dewa. Piper menatap dinding. Dia sungguh berharap Leo tidak memantrai dinding sehingga memunculkan gambar perkemahan blasteran. Rasanya seperti ada pintu ke rumah yang tidak bisa dia lewati. Piper menyaksikan tungku Hestia menyala di tengah-tengah halaman sementara lampu-lampu kabin dipadamkan menjelang jam malam. Dia bertanya-tanya bagaimana para demigod Romawi, Frank dan Hazel, menyikapi gambar-gambar itu. Mereka tak pernah ke perkemahan blasteran. Apakah tempat itu tampak asing bagi mereka, ataukah mereka merasa tidak adil bahwa perkemahan Jupiter tidak diwakili? Apakah mereka jadi merindukan rumah mereka sendiri? Larik-larik ramalan berputar-putar di kepala Piper. Apa itu penjara yang ditenun? Bagaimana bisa kembar membendung napas sang malaikat? Kunci maut nan abadi kedengarannya juga tidak terlalu positif. Jadi, Leo mendorong kursinya menjauhi meja. Kita bereskan yang bisa dibereskan dulu, kurasa. Kita harus berhenti besok pagi untuk menyelesaikan perbaikan. Di dekat kota, Annabeth menyarankan, kalau kita butuh perbekalan. Tetapi yang letaknya jauh, supaya bangsa Romawi kesulitan menemukan kita. Ada ide, tidak ada yang bicara. Piper teringat visinya di pisau, pria aneh berbaju ungu, mengulurkan cawan dan melambai kepadanya. Pria itu berdiri di marka bertuliskan TOPEKA 32. Kalau begitu, Piper angkat bicara. Bagaimana dengan Kansas? Bab 10. PIPER sulit jatuh tertidur. Pak pelatih Heath menghabiskan sejam pertama sesudah jam malam untuk berpatroli, berjalan mondar-mandir di koridor sambil berteriak, padamkan lampu. Kalau kalian coba-coba menyelinap keluar, kuhajar kalian sampai melayang ke Long Island. Dia menggedor-gedorkan pemukul bisbol ke pintu kabin kapanpun dia mendengar suara, meneriaki semua orang supaya tidur. Tidur pun justru mustahil.
Piper menduga sang satir tidak pernah sesenang ini sejak dia pura-pura jadi guru olahraga di sekolah alam liar. Piper menatap kasau perunggu di langit-langit. Kabinnya lumayan nyaman. Leo telah memprogram kamar mereka untuk menyesuaikan suhu secara otomatis sesuai preferensi penghuninya. Jadi, hawanya tidak pernah terlalu panas atau dingin. Kasur dan bantal diisi bulu Pegasus, tidak ada Pegasus yang disakiti dalam proses pembuatan produk tersebut.